Bertemu lagi dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan melihat dan berkenalan dengan pembuatan peta, apa saja yang harus ada pada peta dan jenis-jenis peta. Baik, kita mulai perkuliahannya. Pengenalan peta. Jadi secara sederhana, peta itu adalah representasi konkret atau abstrak dari apapun. Dari fitur yang terjadi di permukaan bumi, di dekat bumi, ataupun benda langit, atau mungkin di bawah permukaan laut, peta dasar laut. Kemudian kartografi atau seni membuat peta. Itu adalah pengetahuan dan teknologi membuat peta yang didukung bersama berbagai macam studi dan dokumen ilmiah dan dianggap sebagai karya seni. Kurang lebih definisinya seperti itu. Tapi kesehariannya kita sudah lihat di dalam genggaman smartphone, ya, hari-hari kita pakai, ada Google Map dan lain-lain. Kemudian kita lihat peta. Di zaman dahulu peta itu bisa berupa barang cetakan, lazimnya seperti itu, ya, kertas dengan ketebalan dan kualitas yang relatif baik seperti uang, ya, bisa ditekuk-tekuk beberapa ribu kali sebelum robek, ataupun dilapis dengan plastik untuk diamankan, atau diletakkan di bawah kaca untuk bisa dicoret-coret di permukaannya dan dihapus lagi, ya. Atau plastik dengan spidol non-board marker, ya, erasable spidol untuk berbagai kegiatan di atasnya. Jadi secara bentuknya ada peta real, ya, yang bentuknya permanen, fix, bisa digenggam, dipegang langsung, hard copy, tercetak pada kertas, ataupun seperti yang saya sampaikan tadi dalam gadget, ya. Tapi bisa dicetak juga, ya, bisa dicetak juga. Kemudian peta virtual, ya. Ini di sebelah kiri ada contoh peta virtual ketika saya waktu itu melakukan perjalanan kembali ke Indonesia, dan para penumpang seluruhnya bisa menyaksikan pergerakan pesawat di atas bumi melewati berbagai titik, berbagai kota. Lazimnya melihat di peta kertas, tetapi ini ditampilkan secara virtual dan real time, ya. Jadi bisa dilihat di layar. Kemudian ada tipe peta lain, yaitu peta mental atau kadang disebut dengan mind map, ya. Yang keduanya, virtual dan mind map, ini didukung oleh berbagai sumber data, ya. Untuk peta virtual, bahkan peta biasa, peta cetak, ya, kita bisa dapat suplai datanya dari pengukuran terestrial atau penginderaan jauh. Jadi pemotretan menggunakan balon udara, menggunakan pesawat terbang, menggunakan satelit, kemudian dikonversi, lalu data-data ditambahkan ke atasnya. Nah, selanjutnya ini ya definisi, ya. Definisi saja. Peta mental itu atau mind map adalah sudut pandang seseorang tentang interaksi di antara manusia, atau kita mau bercerita interaksi tentang sesuatu hal, ya, tidak harus manusia. Nah, meskipun pelajaran ini sebenarnya banyak digunakan di ilmu sosial, tetapi dalam geografi modern bisa digunakan dan sekarang sudah digunakan di
berbagai bidang ilmu ya. Nah, untuk detailnya Anda bisa baca penelitian tentang mind map itu ya, peta mental dari penerbit Taylor and Francis jurnal ya. Di situ ada digital object identifier-nya, Anda bisa lihat di sini, bisa cari sendiri. Kemudian menurut Esri, ini satu perusahaan pemetaan yang terkenal di dunia ya. Peta mental dapat mencakup karakteristik suatu tempat seperti batas-batas lingkungan atau atribut suatu tempat. Daerah-daerah yang berbahaya mungkin bisa diberi gambaran di situ. Nah, intinya adalah konstruksi psikologis ya. Nah, mungkin penjelasan ini begitu rumit, tetapi mudahnya kalau kalian melihat sebuah peta wisata ya. Jadi gambar petanya tidak real, tetapi digambarkan sedemikian rupa di mana ada tempat wisata, di mana ada fasilitas umum dalam ikon-ikon yang cukup menarik gitu ya, mempengaruhi psikologis. Oh, saya mau ke sini, saya mau ke sana ya. Mudahnya itu ya, peta wisata yang dibuat dengan grafis yang menarik ya, grafis yang menarik dengan ukuran-ukuran ikon yang menarik. Nah, itu bisa kalian lihat seperti itu ya. Ini contoh sederhana saja seperti definisi tadi, bagaimana seseorang menggambarkan relasinya dengan kelompok orang yang lain berdasarkan kriteria ya. Jadi di sini saya ambil contoh saya. Kebetulan saya melakukan keterhubungan dengan sekelompok orang berdasarkan kriteria. Jadi ada beberapa kriteria yang saya susun, ada pendidikan, IoT, budaya, pertanian, biologi, dan lain-lain. Dan orang-orang yang berinteraksi dengan saya menggunakan kriteria tersebut, saya petakan seperti ini. Bahkan bisa saya letakkan di atas peta Indonesia. Jadi orang-orang ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini nama-nama mereka bisa saya letakkan di atas kota-kota di Indonesia, mungkin Kupang, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan lain-lain ya. Itu kurang lebih ilustrasi peta mental. Tapi yang sederhana mungkin kalian sering lihat itu peta wisata ya. Itu dengan ikon-ikon yang cukup menarik seperti itu. Nah, selanjutnya elemen peta secara umum. Jadi secara umum peta biasa itu umumnya ada judul. Ini namanya peta apa. Kemudian ada legenda atau penanda yang membedakan satu objek tutupan permukaan bumi dengan objek yang lain. Nah, legendanya itu misal kalau rumah ibadat maka simbolnya misalnya salib atau bulan sabit atau lain-lain. Kemudian misalnya restoran itu ada garpu dengan sendok misalnya. Kalau hotel itu ada tempat tidur. Kemudian jembatan itu ada dua garis sejajar, lalu di ujung kiri kanan garis sejajar itu ada garis yang melebar. Jadi itu menandakan menyempit. Jadi warnanya juga kurang lebih hitam gitu. Biasanya. Kemudian kalau rumput itu biasanya V, warna-warna hijau gitu. Kemudian ada garis kontur, garis yang membedakan beda tinggi suatu permukaan bumi. Kemudian ada skala, ya. Ada skala berapa ukuran di peta jika diterapkan di muka bumi. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu arah peta. Biasanya lazimnya bagian atas peta itu arahnya menunjuk utara. Kemudian ke kanan timur, ke kiri barat, ke bawah selatan. Lalu ada sisipan atau inset. Sisipan ini sebagian kecil dari peta yang diperbesar dan ditaruh di sudut untuk menunjukkan suatu informasi penting yang ada di tempat itu. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian ada judul dan subjudul. Ya. Nah, subjudul ini harus menyatakan subjek peta, waktu pembuat petanya kapan, ya. Kemudian kembali diulangi sedikit legendanya,
penanda-penanda dari berbagai objek yang ada di atas peta itu harus berlaku umum, dimengerti oleh seluruh dunia, artinya sudah mengikuti standar pemetaan dunia. Nah, jika tidak, maka harus diberi keterangan tanda ini artinya apa. Gitu ya. Kemudian, misal kita mengambil suatu informasi yang diletakkan di atas peta, harus kita jelaskan ini sumber informasinya dari mana, sehingga orang bisa mempercayai informasi yang kita tempatkan di dalam peta. Nah, kemudian tentang tipografi, ya itu tadi sudah dibahas, ada sumber data penting, judul peta penting, dan legend atau penanda. Ya. Kemudian ada needline. Needline itu sebenarnya bingkai saja, ya, bingkai saja, tetapi tidak semua peta memiliki itu, ya, variasi. Tapi peta-peta akademis yang resmi untuk hal-hal teknis itu lazimnya ada seperti itu. Lalu skala. Nah, skala ini adalah rasio atau perbandingan antara ukuran gambar peta dan ukuran bentuk-bentuk itu di permukaan bumi. Nah, skala bisa berupa gambar atau grafis, bisa juga berupa perbandingan angka, perbandingan satuan panjang. Ya. Contohnya, ya, ada tulisan 1.2/2400. Maka dibaca adalah 1/2400. Yang artinya 1 cm di peta menggunakan penggaris, ya, 1 cm di peta sama dengan 24 meter di lapangan. Jadi 20 itu dicoret. Kemudian ada skala grafis. Ya, skala grafis itu ada semacam gambar penggaris, ya, lazimnya itu hitam putih. Kemudian ada skala meternya, ya. Ini berapa panjang ini, kalau di peta jaraknya sekian, kalau di bumi, di permukaan bumi jaraknya sekian. Kemudian orientasi, ya. Orientasi itu adalah bagaimana peta diarahkan relatif terhadap permukaan bumi, ya, sehingga pembaca peta bisa mengetahui dan membaca peta tidak terbalik, ya, tidak terbalik, ya, tahu oh peta ini harus diposisikan bagaimana sesuai dengan arah kutub bumi, ya, arah medan magnet bumi. Ya. Ini lambangnya di sini lambang kompas, ya. Jadi ada utara, selatan, timur, barat, north, south, east, dan west. Ya. Nah, kemudian antara utara dan timur, antara north dan east itu ada northeast, ya, atau timur laut kalau bahasa Indonesianya. Kemudian antara east dengan south itu antara selatan dan timur itu tenggara atau southeast. Ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar Asia Tenggara, Southeast Asia, ya, kurang lebih seperti itu. Lalu antara barat dan selatan itu adalah southwest atau barat daya. Kemudian antara utara dan barat itu northwest atau barat laut. Ya. Jadi mendekat ke utara sebelum timur itu timur laut, sebelah kirinya barat laut. Yang bawah mendekat ke selatan, setelah timur menuju selatan itu tenggara, terus barat ke selatan itu barat daya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, biasanya diletakkan di atas peta supaya kita fokus di situ melihat oh ini posisinya harus menghadap ke utara. Kalau bingung ya lihat saja matahari, oh matahari terbitnya dari mana, misalnya sebelah kanan, itu arahkan ke east-nya, timurnya arahkan ke sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau bingung juga ya gunakan smartphone Anda, kemudian aktifkan kompas di situ. Nah, cocokkan ini utaranya sebelah mana gitu. Jadi Anda tidak keliru, ya. Ini ada bantuan smartphone, ada kompas di dalam smartphone. Kalau nggak ada ya install dari Google Play, ya. Semudah itu. Kemudian tadi peta
peta sisipan atau inset ya. Jadi ini peta tambahan kecil yang disertakan di dalam peta utama. Jadi ada satu peta besar, lalu kita mau mengangkat satu daerah kecil di zoom ya, diperbesar gitu. Nah, kalau peta-peta kertas itu kita bisa seperti itu, tapi kalau di gadget, di laptop, di handphone kita, di tablet, nah cukup di zoom in ya, di zoom in, nanti membesar sendiri itu. Nah, di misalnya peta Kota Kupang, lalu mau lihat di Kota Kupang Universitas Katolik Widya Mandira ada di mana, ya kita zoom in, letakkan di dalam peta itu, kemudian cetak. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sudut kiri atas kita lihat itu ada orientasi ya. Timur, utara, timur, selatan, barat. Kemudian ada judul peta ya, sesuai dengan tadi ya. Ini judulnya adalah peta kawasan Penfui ya, kita kenal kawasan kita, kampus kita di Penfui. Di bawah itu ada lapangan terbang, lapangan terbang El Tari, tapi 30 tahun yang lalu namanya Penfui ya. Kemudian dengan inset Universitas Katolik Widya Mandira ya. Jadi kotak merah yang kecil itu adalah place of interest atau titik penting yang mau kita cari tahu ada apa di situ ya. Ada apa di situ. Kalau di gadget tinggal kita zoom in ya. Kalau di peta hard copy ya harus kita cetak ya, harus kita cetak dan perbesar. Nah, di sini tampilannya ke sebelah kanan ya, kotak yang merah itu sebelah kanan itu adalah inset atau zoom in dari place of interest atau tempat penting dengan informasi penting yang ingin kita ketahui. Ya. Jadi perhatikan di peta ini ada judul, ada orientasi ya, sebelah kiri atas itu orientasi, di atas tengah itu judul peta, lalu di tengahnya ada inset ya, atau sisipan untuk memperjelas sesuatu informasi. Kemudian di sebelah kanan bawah itu ada sumber peta ya. Ini saya ambil dari Google Earth. Kemudian di sebelah kiri bawah ada skala ya, skala gambar. Skala gambarnya itu kurang lebih 3 kotak gratikul. Gratikul itu adalah garis putih tipis yang kalian bisa lihat itu ya, garis-garis putih tipis seperti kotak papan catur itu gratikul ya. Itu adalah garis lintang dan bujur bumi yang sudah diikat ya, sudah direktifikasi, sudah diikat ke atas peta. Nanti ada pelajaran bagaimana merektifikasi, bagaimana meletakkan koordinat sehingga sebuah peta mempunyai gratikul. Sebuah peta terikat dengan koordinat ya, nanti ada kuliahnya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, satu peta yang lengkap ada sekian banyak. Nah, ini karena saya ngambilnya dari internet, di situ sudah ada fasilitas legend ya, kita tinggal aktifkan, mau lihat hotel, mau lihat rumah makan, mau lihat tempat-tempat macam-macam. Tapi kalau harus digambar maka harus ditempel dan dilabeli ya. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis peta. Ada yang namanya peta planimetri, ada peta topografi, ada peta tematik, ada peta kartogram, dan ada gambar penginderaan jauh atau remote sensing imagery. Nanti kita lihat satu-satu ya. Peta planimetri. Ya. Peta planimetri terdiri dari elemen geografi yang berupa fitur-fitur, di mana fitur-fitur itu tidak tergantung pada ketinggian. Seperti contoh jalan, ya, kemudian posisi-posisi bangunan, sungai, danau, dan lain-lain. Nah, gambar-gambar yang ada di peta planimetri itu disusun sebagai gambar 2 dimensi, ya. Seperti seolah-olah terlihat dari udara. Nah, fitur-fitur ini sudah melalui satu proses
penegak lurusan, ditegak luruskan. Jadi namanya orthorectified ya. Jadi istilahnya itu ditegak luruskan ya, itu orthorectified, sehingga bisa dianalisis dan dilakukan berbagai kegiatan yang lain. Nah, ini sebelah kanan contohnya ya. Jadi dia rata saja, flat saja, tidak ada fitur ketinggian di situ. Ya, cukup sederhana, hanya informasi 2 dimensi saja. Itu peta planimetri. Jenis-jenisnya sangat banyak ya, kalian bisa cari di internet, bisa lihat berbagai jenis peta planimetri. Yang berikutnya adalah peta topografis. Ya, peta topografis adalah lembaran topografis yang mempunyai ciri permukaan bumi yang khusus. Ya. Nah, permukaan bumi yang khusus ini bisa dilihat dari apa yang disebut dengan garis kontur. Ya. Jadi kita coba lihat ini. Oh, sorry. Ya, kita lihat ini garis konturnya ya. Saya pastikan lagi sebentar. Oke ya. Jadi kita lihat di sini, kita lihat sebelah kiri ada lambang salib itu ada sebuah gereja, itu legend ya. Kemudian ada garis ya, ada garis-garis yang bersusun ya. Ini kalau bisa dilihat ya, ini garis-garis yang bersusun, menumpuk ya. Itu adalah garis kontur. Ya. Jadi peta topografi umumnya memiliki garis kontur yang membedakan ketinggian permukaan bumi. Nah, itu peta topografi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut adalah peta tematik. Peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan informasi khusus, ya, informasi bertema. Ya. Di sini contohnya adalah peta lokasi hotel dan restoran di Kota Kupang. Ya. Jadi di atas permukaan peta itu diberi legend, label-label yang mewakili lokasi hotel. Ya, itu ada sekian banyak ya. Nah, itu contoh peta tematik. Jadi temanya apa? Oh, peta hotel dan restoran di Kota Kupang. Atau ada peta lain, peta titik-titik penangkapan ikan di Teluk Kupang misalnya. Nanti dikasih titik-titiknya di mana berdasarkan koordinat. Atau peta daerah aliran sungai Noel Mina di Pulau Timor gitu. Jadi petanya hanya menggambarkan Sungai Noel Mina dan kehidupan di kiri kanan sungai. Itu peta tematik. Kemudian kartogram.
ya. Kartogram ini disebut peta area yang memiliki nilai informasi atau nilai informasi berasal dari data tertentu, ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada contoh yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan tahun 2021 tentang data endemi malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di situ bisa kita lihat bersama, ya, lokasi-lokasi daerah administratif kabupaten, ya, seperti ini Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya mungkin, ya. Kemudian ada Manggarai Barat, sini ada Kupang, ya. Nah, ini diberi angka-angka, ya. Nah, angka-angka ini mewakili kasus dan tahun, ya. Jadi tahunnya 2020, kasusnya bagaimana, warnanya itu mewakili tingkat keparahan kasus. Jadi ini kartogram, ya. Ini juga contoh kartogram dari publikasi internasional terindeks Scopus dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Provinsi-provinsinya diberi angka sebanyak apa publikasi Scopus yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2022 sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah satellite imagery picture, ya. Jadi foto satelit terhadap permukaan bumi yang dipotret menggunakan kamera optik berkekuatan tinggi. Sampai saat ini mampu memotret dengan resolusi 1 piksel sekitar 20 cm kurang lebih, ya. Nah, ini gambar pasar ikan Oiba Kupang NTT menggunakan satelit penginderaan jauh. Ada 2 satelit, saya tidak tahu ini hasil dari yang mana, tapi yang jelas Google Map itu menggunakan Digital Globe dan QuickBird. Kalau nggak salah 2 satelit itu. Dulu ada Ikonos, ya, satelit Ikonos digunakan. Jadi hampir 100 tahun yang lalu, bahkan 200 tahun yang lalu, pemetaan itu menggunakan survei, ya. Orang mengukur lintang bujur menggunakan hitungan terbitnya matahari, posisi bulan dan bintang dan lain-lain, ya. Astronomi, kemudian dapatlah garis lintang dan garis bujur bumi, kemudian digambarkan, diukur, ya. Nah, sekarang sudah ada satelit, pembuatan petanya menggunakan foto satelit. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi pelajaran berikutnya.